Halo semua, selamat datang di kelas kimia bersama dengan Ibu Anggun Wardosi di sini. Jadi bagi yang belum pernah melihat Ibu secara langsung, di sini Ibu tampilkan wajah Ibu. Jadi kalian kurang lebih sudah bisa mengenal siapa guru kimia kalian ya, bagi yang murid baru jika ada, oke? Nah, lalu di sini langsung saja ya, kita akan belajar tentang kimia ya, dan khususnya topik yang akan kita pelajari pada hari ini itu adalah tentang hidrokarbon. Oke, tapi sebelumnya di sini kita akan pakai buku ini, semua sudah ada ya. Ibu harap kita pakai buku yang sama semua, jadi ketika Ibu memberikan tugas, kalian dengan mudah menyamakan dengan halamannya. Nah, hidrokarbon dan minyak bumi itu adalah bab yang akan kita pelajari pertama sekali dalam semester ini. Jadi kita akan banyak berbicara tentang hidrokarbon, apa yang disebut dengan hidrokarbon, dan apa saja komponen penyusunnya. Nah, di sini ada zat yang mewakili, nanti kita akan tahu ke depannya ini namanya apa, gitu ya. Ini kita bisa temukan namanya. Nah, jadi sebelum ke hidrokarbon dan minyak bumi, kedua itu adalah merupakan senyawa-senyawa yang kompleks maupun yang sederhana. Nah, jadi senyawa itu berdasarkan jenisnya akan digolongkan menjadi dua, yaitu senyawa organik dan anorganik. Nah, organik ini kamu udah pasti tahu ya, dia pertama berasal dari makhluk hidup. Nah, sumbernya dari makhluk hidup ditemukan di dalam makhluk hidup, tubuh makhluk hidup. Nah, contohnya apa? Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mostly ini ya, ditemukan dari makhluk hidup. Lalu senyawa anorganik itu berarti dia ditemukan di luar dari tubuh makhluk hidup itu sendiri. Nah, ditemukan atau berasal dari luar tubuh makhluk hidup. Contoh, ini adalah garam-garam, karbonat, karbon dioksida. Nah, kenapa hanya yang dua ini? Ini hanya mewakili saja, karena kita tadi belajar tentang hidrokarbon. Jadi kita akan lebih banyak berbicara tentang si karbonnya ya. Nah, sebenarnya kan banyak ya senyawa anorganik, tapi khusus untuk mendekati ke hidrokarbonnya sendiri, maka diberikan contoh garam karbonat dan karbon dioksida. Karbon dioksida CO2 ya. Nah, itu adalah senyawa anorganik. Ingat, senyawa organik ditemukan atau berasal dari makhluk hidup, sementara senyawa anorganik itu dari luar tubuh makhluk hidup. Oke. Nah, ini dia berupa perbedaannya senyawa organik dan senyawa anorganik. Perhatikan di sini bagaimana dia kestabilannya. Senyawa organik itu tidak stabil. Dia mudah terurai, mudah berubah bentuk. Contoh, putih telur. Nah, putih telur terdiri dari proteinnya. Ketika dipanaskan, maka dia akan berubah strukturnya. Dari yang putih bening menjadi kaku. Kaku dan dia jadi putih yang sebelumnya tidak berwarna ya. Nah, bagaimana dengan anorganik? Dia lebih stabil. Nah, bagaimana titik lebur dan titik didihnya? Ini rendah. Maksudnya tahu ya artinya rendah? Artinya begini, ketika titik didihnya rendah, maka pada suhu yang rendah dia sudah mendidih. Nah, sama dengan titik leburnya. Lalu bagaimana di anorganik? Dia ada yang tinggi, ada yang rendah. Oke. Nah, bagaimana dengan kelarutannya? Senyawa organik anorganik. Oke, senyawa anorganik di sini kita lihat di sini mudah larut dalam pelarut polar. Oke, ingat lagi pelarut polar itu bagaimana ya? Sementara organik justru dia larut dalam pelarut nonpolar. Contoh pelarut nonpolar misalnya itu adalah minyak. Nonpolar itu kan dia yang tidak memiliki pasangan elektron bebas, ya kan? Nah, apalagi yang contoh nonpolar? Misalnya
Masih ingat metana? Itu kan keempat C-nya kan berikatan semua, tidak ada pasangan elektron bebas kan? Lalu yang polar gimana? Dia memiliki elektron bebas pada atom pusat, contoh air. Oke, nah bagaimana kereaktifannya? Senyawa organik itu kurang reaktif atau bereaksi lambat. Sementara anorganik dia reaktif dan umumnya bereaksi dengan cepat. Bagaimana dengan strukturnya? Strukturnya dia mempunyai rantai atom karbon. Anorganik tidak mempunyai rantai atom karbon. Jadi perbedaan mereka di sini ada beberapa, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dilihat dari kestabilan, titik di titik leburnya, kelarutan, kereaktifan, dan strukturnya. Nah, bagaimana cara mengetahui senyawa karbon? Gampang. Kita ada dua jenis, ya. Satu, membuktikan karbon dioksida. Jadi ketika karbon dioksida bertemu dengan air kapur, dia akan jadi keruh. Oke? Nah, bagaimana membuktikan H2O? Kita gunakan kertas kobalt biru. Ketika ada air, maka kertas kobaltnya berubah dari biru menjadi merah muda. Nah, kenapa harus yang dua ini, karbon dioksida dan air? Karena hasil pembakaran senyawa karbon akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Itulah cara kita mengidentifikasinya. Oke, lalu ini dia caranya, identifikasi senyawa karbon. Jadi senyawa karbonnya ditaruh dulu ke dalam tabung reaksi, kemudian dia dijepit dengan tabung. Nah, di sini ada pembakaran. Nah, lalu hasil dari pembakaran ini, maka ketika dipanaskan, senyawa karbonnya akan memberikan pengaruh, kan? Akan memberikan reaksi. Hasilnya akan disalurkan melalui pipa kaca. Nah, hasilnya ini berupa apa? Gas. Oke? Nah, gasnya itu akan mengalir lewat pipa kaca. Nah, masuk ke dalam sini itu adalah air kapur. Kenapa harus air kapur? Karena ingat, tadi perhatikan di sini. Untuk membuktikan adanya karbon dioksida agar kita tahu bahwa itu adalah senyawa karbon, maka gas tadi kita masukkan ke dalam air kapur, dia akan menjadi keruh. Oke, dia akan jadi keruh. Maka perhatikan di sini, ketika gasnya nanti akan lewat dari pipa kaca masuk ke dalam air kapur, nah air kapurnya akan jadi keruh. Oke, reaksinya itu adalah sampel yang kita mau selidiki apakah dia senyawa karbon atau tidak atau bukan. Ketika kita panaskan menggunakan oksidator di sini ya, dia akan memberikan hasil karbon dioksida dan air. Nah, jadi ini adalah cara mengetahui apakah senyawa tersebut senyawa karbon atau bukan. Nah, lalu sumber-sumbernya dari mana aja? Yang pertama bisa dari tumbuhan dan hewan. Bisa dari batu bara, bisa dari gas alam dan minyak bumi. Nah, paling banyak kira-kira di mana ini? Antara 1 dan 3 ya. Yang paling banyak itu adalah berada di tumbuhan dan hewan, dan juga gas alam dan minyak bumi. Kenapa Ibu bilang batu bara tidak banyak? Karena sekarang pemakaiannya sudah lebih banyak untuk pertambangan. Nah, jadi itu adalah pertemuan kita untuk hari ini. Nah, jadi kita akan mengadakan tugas mandiri. Ibu harap semuanya sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan baru saja. Oke? Nah, selamat mengerjakan tugas mandirinya ya.